Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, aku update pesan harian. Untuk hari ini hari Kamis tanggal 8 Juni 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, seperti biasanya ya, aku awali dengan pesan healing. Oke. Aku dapat pesan healing yang harus aku sampaikan ya. Vacuum away fear ya. Call upon Archangel Michael and Raphael to leave fear-based energy from you, your surroundings, the situation, and everyone involved. Jadi ini ya, apa namanya, hilangkan segala ketakutanmu. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang merasa lagi anxiety nih ya, gelisah, ada rasa ketakutan ya, entah itu terhadap hubungan yang sedang kalian jalani ya, seperti ada rasa was-was, overthinking, gelisah, galau ya, atau mungkin di pekerjaan ya, mungkin sedang ada masalah yang sedang kalian hadapi di pekerjaan, mungkin was-was kok belum mencapai target ya, udah ada warning, atau bisa jadi ada hambatan atau kendala yang mana kalian harus cari solusi secepatnya. Nah, ini hal-hal yang bikin kita tuh ketakutan gitu ya, dalam ketakutan. Atau bisa juga ada masalah di keluarga ya, mungkin juga keuangan lagi terhimpit, atau ada hal-hal yang sesuatu yang harus kalian selesaikan ya, yang berkaitan dengan keuangan. Nah, panggil ya Archangel Michael dan Raphael ya, malaikat pelindung dan juga malaikat penyembuh ya, dimana malaikat ini ya, Archangel Michael sebagai malaikat memproteksi ya, melindungi, dan Raphael sebagai penyembuh untuk mengangkat ya rasa segala ketakutanmu yang juga ada di sekitarmu ya, di situasimu saat ini ya, dan apapun yang termasuk di dalamnya. Coba bermeditasi. Sebelum meditasi, afirmasikan ya untuk meminta bantuan kepada Archangel Michael dan Raphael ya, atau sesuaikan dengan keyakinan kalian masing-masing ya. Kalau Archangel Michael dan Raphael ini dalam spiritual, tapi kalau kalian punya keyakinan tersendiri ya, kalian bisa doa sesuai dengan keyakinan kalian ya. Jadi sebelum bermeditasi, afirmasi, ucapkan doa. Intinya sih minta supaya segala ketakutanmu itu diangkat ya, diberi ketenangan ya, diberi energi healing, cahaya healing ya. Oke, itu untuk pesan healingnya. Lanjut pesan semesta ya. Kali ini aku menggunakan ini ya, kartu yang berisi tentang wisdom message atau pesan bijak ya. Oke, wow, abundance, bakal ada kemakmuran hari ini ya, rezeki yang luar biasa. I am a limitless being and I can manifest wherever I desire in this physical reality ya. Aku punya kemampuan tanpa batas dan aku bisa memanifestasikan apapun, segala keinginanku menjadi kenyataan. Nah, ini ya, kita diberi kelebihan nih ya oleh Tuhan ya, akal, pikiran. Makanya kita selalu ada ide, gagasan ya, akal yang ini bisa kita manfaatkan untuk mewujudkan apapun yang kita mau, untuk kita
wujudkan menjadi kenyataan, terutama yang berkaitan dengan kemakmuran, rezeki, keuangan. Nah, ini bisa kalian wujudkan. Hari ini tuh energinya kuat banget, dimana kemakmuran akan mendatangi kita semua, ya. Energi rezeki, energi hoki. Oke, kita lanjut. Surrender. I can release my need to control. Aku bisa melepaskan hal-hal yang biasanya selalu aku kontrol. Jadi maksudnya gini, ya. Kita tuh akan capek menguras energi kalau segala hal itu harus di dalam kendali kita. Terutama pasangan nih ya. Seringkali kita terlalu mengontrol pasangan dengan selalu ngecek HP-nya, ngecek lasinnya, kapan terakhir dia online, ngechat online seharian itu online berapa lama, ya kan? Terkadang curiga kok lama banget online-nya. Nah, itu hal-hal yang selalu kita kontrol ya. Atau sampai yang terparahnya ngehack sosmednya ya, WhatsApp-nya, mungkin punya password sosmednya ya. Yang dimana itu yang seharusnya kita berserah aja ya. Mengontrol hal seperti itu, lepaskan aja, karena itu akan membuat lelah ya, menguras energi, malah bikin capek ya. Yang ada kita jadi nggak menjadi diri sendiri, kita jadi nggak fokus sama diri kita sendiri. Nah, sama halnya dengan pekerjaan, mungkin kita punya anak buah, punya staff kayak gitu ya, punya asisten ya. Kalau kita udah kasih tanggung jawab, apa ya istilahnya tuh, rule-nya, SOP-nya itu udah jelas, ya udah beri kepercayaan. Kalau dikit-dikit kita selalu mengontrol, kita jadi nggak percayaan sama orang. Ya oke, kita perlu berhati-hati, tapi nggak lebay gitu ya, nggak over ya. Jadi kalau kita udah percaya, pasrah ya, kita berserah ya, bahwa segala kebaikan akan kembali ke diri masing-masing, segala keburukan juga akan kembali ke diri masing-masing. Kalaupun dalam pekerjaan bisnis ya ada orang yang mau ngakalin kita, mau curang, ya nanti pasti alam semesta yang akan bekerja ya, yang akan menunjukkan semuanya. Sama halnya dengan pasangan. Jadi jangan istilahnya itu, jangan nyapek-nyapein gitu ya, ini ya, jangan cari penyakit gitulah ya, ibaratnya tuh seperti itu. Ada hal-hal yang udah kita lepas aja, fokus aja dengan diri sendiri gitu ya. Aku kurang bisa bahasa yang tepatnya ya tapi kalian pasti paham ya. Oke, kita lanjut. Friendship. I understand that a friend is in my life for a reason. Teman-teman yang datang di kehidupan kita itu pasti ada sebuah alasan ya. Ada yang datang hanya memberi pelajaran hidup. Mungkin berteman sesaat, ada salah paham, crash, udah selesai ya, akhirnya nggak kontak-kontakan. Ada juga yang bertahun-tahun berteman ya, bahkan udah bestie, udah sister ya, udah kayak saudara. Tahu-tahu ada masalah, crash ya, udah pergi. Atau bahkan terkadang pasti beberapa dari kalian pernah ya merasa nggak ada masalah, merasa baik-baik aja ya, nggak ada konflik, nggak ada pertengkaran, dia menjauh. Nah, itu semua ada alasannya ya, memberi pengalaman, memberi pelajaran, menguji kita untuk sabar, untuk nggak terlalu melekat dengan siapapun ya. Jadi terkadang kita berteman itu saking deketnya sampai melekat ya. Ibaratnya tuh apa-apa tuh harus sama dia. Semua hal ceritanya tuh harus sama dia. Minta saran tuh harus sama dia. Apa kata dia. Nah, itu akhirnya kita diberikan sebuah pelajaran, dipisahkan ya. Ada juga yang hanya ketika dekat kita di dalam frekuensi yang sama, intention yang sama, jadi kita kompak banget ya. Tapi tiba-tiba namanya energi, perasaan, kedewasaan, jalan hidup ya, seseorang tuh bisa, setiap orang tuh bisa berubah ya. Tiba-tiba kalian memilih jalan A, ternyata dia ngerasa nggak sefrekuensi, akhirnya kayak
sebenarnya nggak musuhan, nggak ada masalah, tapi udah makin nggak intens, makin jarang sampai akhirnya ya udah selesai. Nah itu pun juga ada alasannya ya, yang pasti untuk sebuah pelajaran. Atau terkadang kita pernah juga ya baru kenal tapi ngerasa udah sefrekuensi, udah cocok banget. Nah, ya bisa jadi dari situ kita jadi berbagi sharing pengalaman hidup ya, pelajaran, wawasan. Jadi semua itu ada alasannya dan nggak ada buruknya. Semua teman itu baik ya. Kalaupun harus menjauh ya artinya tugas kita udah selesai. Udah sesimpel itu aja ya. Nggak perlu untuk menciptakan permusuhan. Apalagi sampai blokir-blokiran ya. Sekarang ya seringkali eranya musimnya seperti itu. Jadi ya udah, ketika dalam sebuah pertemanan itu nggak lagi sama, nggak lagi sefrekuensi, sikap tindakan ya perlakuannya nggak lagi sama, ya udah akhirnya ya udah, artinya tugas kita menemani dia udah selesai dan pasti akan didatangkan teman baru ya. Oke. Next untuk energi hari ini. Yep. The Secret Way. Aku coba tarik dulu semua kartunya ya. Lady of Platters, Six of Crowns, the Dark One, kemudian Air of Crowns. Oke, yang pertama di sini ada energi The Secret Way ya. Jadi hari ini kalian punya power ya, punya kekuatan, punya kewenangan, keberanian untuk menghadapi apapun yang terjadi hari ini. Mau ada masalah, mau ada hambatan, mau ada halangan, bahkan ketika semuanya baik-baik aja, semua ini bisa kalian handle ya. Jadi ada keberanian untuk menghadapi situasi apapun. Kemudian di sini aku dapat kartu Lady of Platters, ini sama seperti Queen of Pentacle. Nah, ini sinkron dengan pesan abundance, di mana ada kelimpahan materi yang didapatkan hari ini ya. Lebih banyak mungkin dari kemarin, lebih banyak dibanding seperti biasanya. Ada solusi dari masalah keuangan yang kalian hadapi ya. Kemudian bisa juga kalian berdealing dengan energi feminim. Lady of Platters ini sama seperti Queen of Pentacle, gambarannya energinya seorang feminim yang udah matang ya, dari usianya, pengalaman hidup, keibuan, secara finansial mandiri, secara karir udah mapan ya, udah settle, stabil, oke banget. Kemudian dia juga sosok yang dermawan ya, dermawan royal, terutama dalam hal materi itu suka membantu orang lain ya. Nah, ini bisa sosok bos kalian di kantor, pimpinan kalian, mungkin ibu kalian ya, yang support banget hari ini terutama dalam keuangan. Bisa juga pasangan kalau kalian maskulin, atau senior kalian, sahabat kalian ya, yang energinya positif banget sih. Oke. Kemudian Six of Crowns. Beberapa dari kalian hari ini melakukan perjalanan ya, sepertinya sih perjalanan di luar kota ya, bahkan luar pulau, bahkan luar negeri. Bisa karena perjalanan bisnis, tapi kalau holiday aku rasa enggak ya, aku enggak melihat energi bersenang-senang. Sepertinya karena bisnis, pekerjaan ya. Kemudian di sini aku dapat kartu The Dark One. Ini sama seperti kartu Death ya. Mungkin kalian berzodiak Scorpio atau berdealing dengan seseorang yang berzodiak Scorpio. Mau dealing dalam
asmara, bisnis, usaha, pertemanan, atau pekerjaan ya, karir, ada sebuah siklus yang berakhir. Jadi kalau sebelumnya kalian sempat mengalami berasa terhimpit ya, berasa nyesek, ada masalah, galau banget, anxiety ya, ini siklus itu akan berakhir ya, menjadi sebuah ini ya, awal baru yang dimana kalian seperti udah dimurnikan. Jadi ini rebirth ya. Aku tuh lebih suka mengartikan kartu death itu yang positif-positif aja ya. Jadi rebirth, menjadi seseorang yang baru, dimurnikan setelah mengalami berbagai macam ujian. Nah ini relate dengan pesan healingnya, vacuum away fear, dimana kalian meminta bantuan Archangel Michael dan Archangel Raphael ya, atau sesuai dengan keyakinan kalian apapun itu, untuk mengangkat segala rasa ketakutanmu sehingga kalian menjadi seseorang yang dimurnikan ya. Oke, kemudian di sini yang terakhir ada energi Eight of Wands. Ada beberapa dari kalian yang hari ini seperti situasinya itu nggak bisa kemana-mana ya, karena sesuatu hal, mungkin banyak pekerjaan, di rumah ada banyak tanggung jawab, ada sesuatu hal yang nggak bisa kalian tinggalkan, jadi berasa seperti nggak bisa kemana-mana ya, nggak bisa bergerak gitu ya, atau lagi diawasi bos atau pimpinan ya mungkin, atau lagi belum target nih, kamu harus stay nih, nggak bisa kemana-mana gitu. Nah, dalam sebuah hubungan ada sesuatu hal mungkin terjadi di mana seseorang yang berdiri dengan kalian ya, pasanganmu atau yang lagi deket, hari ini sepertinya dia nggak begitu effort ya, less effort ya, karena sesuatu hal terjadi, kayak entah kesibukan bisa, masalah bisa ya, jadi nggak ada pergerakan menuju ke kamu, atau sebaliknya kamu yang lagi nggak bisa bergerak kemana-mana sehingga kamu pun nggak bisa untuk intens dengan pasanganmu ya, atau seseorang yang lagi dekat gitu. Oke. Kita lanjut pesan spiritual percintaan ya. Oke, wow. Secret admirer, someone has deeper feeling for you than they are letting on. Ada seseorang yang mengagumi kamu ya, secret admirer, pengagum rahasia. Dia mempunyai perasaan yang dalam untukmu, tetapi dia belum mau untuk mengungkapkan, memperlihatkan, atau mengatakannya. Nah, bisa energi orang baru, atau ini bisa energi orang lama, yang mana sebenarnya dia ini masih cinta, tapi karena hubungan kalian udah berakhir, jadi kayak ya udah mencintai dalam diam, atau mungkin dia hanya bisa stalkingin kamu di sosmed ya, tapi belum mau bergerak. Nah, mungkin ini terkait juga dengan Eight of Wands, seseorang yang belum ada pergerakan, belum berani untuk bergerak. Oke. Next, untuk angel answer, angel message atau angel guidance hari ini ya. Oke, recovery. Ada pemulihan ya dalam kondisi yang sekarang kamu alami. Kalau lagi ada masalah keuangan, ini ada pemulihan. Kalau ada masalah kesehatan juga ya, ada recovery. Dalam hubungan juga, jadi kalian sabar aja, nikmati segala prosesnya. Yang terakhir, afirmasi ya hari ini. Yap, ini seringkali ketarik ya kartu pesan ini ya, visualizing my wildest dreams. Sepertinya sebagian besar dari kalian udah memahami apa itu loa, afirmasi, visualisasi ya. Jadi kayak kita selalu di remind terus ya. Aku memvisualisasikan mimpi-mimpi besarku, mimpi-mimpi liarku ya, wildest dreams ya. Kalau diartikan secara harfiah kan mimpi-mimpi liar ya, tapi ini ya secara arti ininya itu mimpi yang wow gitu ya, mimpi-mimpi besar kalian lah ya. I know the power of my thoughts and visualizing them will lend me to live the life of my wildest dreams ya. Aku tahu aku punya kekuatan pikiran
dan visualisasi, dan aku melakukan visualisasi dari semua yang aku mimpikan itu, dari semua mimpi-mimpi besarku ya. Dan aku ingin mewujudkan semua itu menjadi nyata di dalam hidupku. Itu ya. Kalian bisa menggunakan bahasa kalian dengan simple ya mungkin. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.